Prabu Surya Kancana dan Budak Angon Pajajaran bagian 10. Menjelang petang, iring-iringan sekitar 1000 prajurit Kesultanan Cirebon di bawah komando Senopati Anggawirya yang dipandu oleh Arahan hampir tiba di Tegalan tempat Setyaka membuat markas. Senopati Anggawirya yang berkuda paling depan bersama Arahan tiba-tiba hatinya merasa tidak enak. Hidungnya yang tajam samar-samar mencium bau anyir darah yang terbawa angin. Setyaka, di mana lokasi yang kalian maksud? Apakah masih jauh? Senopati Anggawirya bertanya kepada Arahan. Kangjeng Senopati, sebentar lagi kita akan sampai, jawab Arahan sambil menunjuk arah Tegalan yang dituju. Maksudmu di balik bukit ini, Arahan? Senopati Anggawirya bertanya untuk meyakinkan. Betul Kangjeng Senopati, Arahan menjawab pendek. Semoga Setyaka tidak salah memilih tempat, batin Senopati Anggawirya. Senopati Anggawirya tiba-tiba mengangkat tangannya memberi tanda agar pasukan berhenti. Matanya liar menyelidik ke arah rimbunnya hutan yang berada di samping kiri dan kanan mereka. Telinga Senopati Anggawirya yang tajam menangkap suara gerakan yang sangat halus. Rupanya ada yang mengawasi, batinnya cemas. Arahan perintahkan semua pasukan berhenti dan waspada. Ada yang menyambut kedatangan kita. Perintah Senopati Anggawirya kepada Arahan. Tapi Kangjeng Senopati, sebentar lagi kita akan sampai ke Tegalan yang disiapkan oleh Setyaka. Lebih baik kita meneruskan perjalanan sambil tetap waspada, jawab Arahan mencoba memberi masukan kepada Senopati Anggawirya. Jangan bodoh Arahan, aku merasa kedatangan kita sudah diketahui musuh. Masuk ke Tegalan menjelang gelap seperti ini hanya akan membuat kita jadi santapan empuk musuh. Sanggah Senopati Anggawirya yang tetap waspada mengawasi keadaan sekitar. Kangjeng Senopati, bagaimana dengan Kakang Setyaka? Arahan mengkhawatirkan keadaan Setyaka. Entahlah, perasaanku mendadak tidak enak. Sepertinya kalian sudah berlaku ceroboh dan masuk perangkap musuh. Senopati Anggawirya yang sudah sangat berpengalaman dalam berbagai peperangan bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Arahan, lebih baik kita beristirahat dan bermalam di sini. Lebatnya pepohonan akan melindungi pasukan kita dari serangan terbuka. Minta semua patih jero agar mengatur pasukannya dan tetap waspada, ujar Senopati Anggawirya sambil melompat turun dari punggung kudanya. Sementara itu, di balik lebatnya pepohonan di atas sebuah pohon beringin yang besar dan sangat rimbun, dua pasang mata mengawasi dengan seksama ke arah pasukan Kesultanan Cirebon yang sedang mengatur tempat dan penjagaan untuk beristirahat. Lumayan juga Senopati Anggawirya itu, ujar salah seorang dari mereka yang ternyata adalah Patih Batara Pancarbuana kepada Patih Batara Sang Hyang Hawu yang berada tidak jauh darinya. Dia adalah Senopati yang memimpin pasukan Kesultanan Cirebon membantu pasukan Kesultanan Banten menyerang kerajaan Pajajaran, geram Patih Batara Sang Hyang Hawu. Kali ini aku sendiri yang akan memenggal kepala dan meminum darahnya, sambungnya dengan suara bergetar.
Selanjutnya apa yang kita lakukan, Kakang Patih? Sepertinya kita tidak bisa menyerang mereka di tempat seperti ini, Patih Batara Pancarbuana bertanya. Betul, Rayi, prajurit kita kalah pengalaman dan juga jumlah. Lebih baik kita tunggu sampai besok hari, jawab Patih Batara Sang Hyang Hawu. Aku akan kembali ke tempat Rayi Kondang Hapa dan Rayi Dipati Wirajaya untuk mengatur strategi besok pagi. Kau tetap awasi mereka. Jika ada yang mencurigakan, segera beri tanda, sambungnya kepada Patih Batara Pancarbuana. Matahari masih malu-malu muncul di ufuk timur. Pasukan Kesultanan Cirebon sudah bersiap dalam barisan, menunggu perintah dari Senopati Anggawirya. Sementara itu Senopati Anggawirya terlihat sedang berdiskusi serius dengan arahan dan dua orang Patih Ceru, yaitu Patih Ceru Prana dan Patih Ceru Ramidin. Aku sangat khawatir dengan nasib Setyaka dan pasukannya, ujar Senopati Anggawirya sambil menghela nafas panjang. Betul, Kangjeng Senopati, seharusnya Kakang Setyaka mencari tahu kenapa pasukan kita tidak kunjung tiba ke Tegalan. Arahan menimpali sambil mengusap wajahnya yang terlihat pucat. Sudah terjadi sesuatu yang tidak diharapkan kepada Setyaka dan pasukannya. Aku yakin, ujar Patih Ceru Prana sambil mengusap-usap janggut panjangnya. Aku juga mempunyai pikiran yang sama denganmu, Kakang Patih, gumam Senopati Anggawirya. Sekarang apa langkah kita selanjutnya, Rayi Senopati? Patih Ceru Ramidin yang sejak tadi diam saja. Kita lanjutkan perjalanan dengan kewaspadaan penuh dan tetap dalam satu kelompok. Jangan sampai pasukan kita terpisah-pisah untuk menyulitkan musuh menyerang kita, Senopati Anggawirya memutuskan. Sebagai senopati yang sangat berpengalaman bertempur melawan pasukan Pajajaran, dia terlihat sangat berhati-hati dalam bertindak. Setelah mendapat perintah dari Senopati Anggawirya, pasukan Kesultanan Cirebon mulai bergerak melanjutkan perjalanannya menuju Kerajaan Sumedang Larang. Kangjeng Senopati, itu Tegalan yang kita tuju. Arahan dengan menunjuk ke arah kanan ke sebuah tegalan yang sangat luas. Tapi kemana Kakang Setyaka dan pasukannya? Sambungnya pelan. Senopati Anggawirya segera menarik kekang kudanya dan memberi tanda agar pasukan menghentikan langkahnya. Arahan, apakah kau yakin? Tanya Senopati Anggawirya kepada Arahan. Kangjeng Senopati, hamba sangat yakin. Lihat itu ilalang yang kami babat kemarin, ujar Arahan sambil menunjuk tumpukan ilalang yang terlihat masih baru. Patih Ceru Ramidin dan Patih Ceru Prana mengedarkan pandangannya ke seluruh wilayah tersebut. Celaka, celaka, mengapa Setyaka seceroboh ini, seru Patih Ceru Ramidin. Lihat Rayi Senopati, posisi Tegalan berada persis di bawah bukit. Itu sama saja dengan minta dibantai musuh, sambungnya sambil menunjuk ke arah bukit di sebelah kiri mereka. Sementara itu Patih Ceru Prana segera melompat dari punggung kudanya, lalu berjalan menghampiri Tegalan tersebut. Di ujung tegalan, Patih Ceru Prana berjongkok dan mengusap rumput dengan ujung jarinya, lalu diciumnya. Darah, amis darah, desisnya sambil bergegas kembali ke rombongan dan melompat kembali ke atas punggung kudanya.
"Bagaimana Kakang Patih Ceruprana?" Senopati Anggawirya bertanya. "Rai Senopati, di atas rumput itu sudah tumpah darah pasukan kita. Aku yakin Setyaka dan pasukannya telah terbunuh," ujar Patih Ceruprana pelan. Baru saja Patih Ceruprana menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat menggelegar. "Serang habisi mereka!" diikuti oleh ratusan tombak yang meluncur deras ke arah mereka dari arah bukit di sebelah kiri pasukan Kesultanan Cirebon. Senopati Anggawirya melengak kaget menerima serangan yang tiba-tiba tersebut. Pasukan Kesultanan Cirebon segera membuat formasi bertahan untuk melindungi diri dari serangan tombak terbang tersebut. "Kakang Patih Ceru, segera atur pasukan. Terpaksa kita harus bertahan di tegalan itu," teriak Senopati Anggawirya sambil mencabut goloknya untuk menangkis sebuah tombak yang meluncur deras ke dadanya. Beberapa puluh prajurit Kesultanan Cirebon terkapar terkena serangan tombak tersebut. "Tarik yang terluka ke arah tegalan dan buat formasi menyerang. Musuh kita bersembunyi di bukit itu," teriak Patih Ceruprana sambil mengacungkan goloknya ke arah bukit. "Arahan, bawa pasukanmu ke bukit itu dan bunuh mereka semua," perintah Senopati Anggawirya gusar mendapat serangan tak terduga tersebut. Arahan memberi kode kepada pasukan berkuda yang berada paling depan untuk mengikutinya. Dipimpin oleh Arahan, sekitar 100 prajurit berkuda melesat ke arah bukit. Baru saja pasukan Arahan lenyap di balik lebatnya pepohonan, tiba-tiba dari ujung paling belakang iring-iringan pasukan Kesultanan Cirebon terdengar kegaduhan. Jerit kematian dan teriakan-teriakan memaki terdengar. "Kakang Patih, apa yang terjadi?" Senopati Anggawirya bertanya kepada Patih Ceruramidin. Patih Ceruramidin segera memacu kudanya menuju ke ujung belakang iring-iringan pasukan mereka tanpa sempat menjawab pertanyaan Senopati Anggawirya. Patih Ceruramidin terkejut bukan kepalang melihat puluhan prajuritnya berkeletakan berkelimang darah. "Ada apa ini?" teriaknya gusar melihat pasukannya yang tercerai-berai sambil melompat turun dari atas kudanya. Ditariknya salah satu prajurit yang berada di baris belakang yang terlihat pucat dan ketakutan. "Kau jelaskan apa yang terjadi," bentaknya. "Ampun Kangjeng Patih, hamba tidak tahu siapa yang menyerang, hanya," jawabnya terputus. "Hanya apa?" Jawab "hanya apa?" Patih Ceruramidin tidak sabar mencengkeram leher prajurit tersebut. Hanya terlihat bayangan goloknya saja menyambar, lalu menghilang seperti malaikat maut, jawabnya ketakutan. "Sialan, mana ada malaikat maut bawa golok, dasar pengecut," dengusnya sambil mendorong prajurit itu sampai terjatuh. Semuanya segera bergerak maju dalam posisi siaga. "Ikuti pasukan di depan kalian," teriak Patih Ceruramidin memerintahkan pasukan agar tetap bergerak maju. Kenapa urusan menjadi kapiran seperti ini? Terjebak seperti ini hanya akan menjadi santapan bagi mereka, batin Patih Ceruramidin sambil berjaga-jaga mengantisipasi serangan susulan. Pasukan berkuda yang dipimpin Arahan melaju dengan kecepatan penuh mulai mendaki bukit.
terlihat oleh Arahan di depan beberapa orang berloncatan dari atas pohon, lalu berlarian ke bagian atas bukit. "Bajingan pengecut, aku tidak akan melepaskan kalian," batin Arahan sambil terus memacu kudanya. Medan yang terus mendaki menyulitkan kuda-kuda mereka yang mulai kelelahan. Arahan yang sudah diamuk amarah dan dendam akhirnya melompat dari atas kudanya dan memberi kode agar semua pasukannya turun dari kuda. "Kita berjalan kaki saja, sepertinya mereka bersembunyi di puncak bukit," teriak Arahan kepada pasukannya. Baru saja mereka berjalan mendaki sekitar 100 depa, tiba-tiba terdengar erangan orang kesakitan. "Tahan, aku mendengar suara," ujar Arahan meminta pasukannya menghentikan langkah. "Lihat, lihat," salah seorang dari prajurit berteriak sambil menunjuk-nunjuk arah rumpun ilalang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Arahan dan pasukannya mengalihkan pandangan mengikuti arah petunjuk prajurit tersebut, dan semua melengak ngeri dan membuang muka. Di atas rumpun ilalang tersebut tergantung manusia dengan posisi kaki ke atas dan kepala ke bawah diikat di dahan pohon yang cukup tinggi. Luka besar di lehernya mengucurkan darah segar ke atas rumpun ilalang. Terdengar erangan dan suara ngorok seperti kerbau yang dikorok. "Kakang Setyaka, biadab, kejam sekali," batin Arahan yang mengenali orang yang tergantung tersebut adalah Setyaka. Hatinya mulai goyah dan perasaannya mulai tidak enak. Rasanya seperti diawasi oleh ratusan pasang mata. "Formasi bertahan dan awasi sekitar, jangan sampai lengah. Kita segera turun bergabung dengan pasukan utama." Arahan memberikan perintah kepada pasukannya dengan suara yang bergetar. "Rai Senopati, sepertinya musuh kita bersembunyi di atas bukit itu. Lebih baik kita serang dan hancurkan mereka sekarang," ujar Patih Ceruprana kepada Senopati Anggawirya. "Jangan gegabah, Kakang Patih. Aku merasa mereka tidak hanya di bukit itu saja. Mereka menyebar untuk memancing kita agar terpecah," jawab Senopati Anggawirya sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling tegalan. "Arahan dan pasukannya belum kembali. Aku khawatir dengan nasib mereka," sambungnya dengan wajah yang cemas. Rai Senopati seharusnya tidak menyuruh Arahan dan pasukannya mengejar ke bukit, sama saja bunuh diri. Patih Ceruramidin menimpali seperti menyalahkan keputusan Senopati Anggawirya. Tiba-tiba dari arah bukit terdengar derap dan ringkik suara kuda mengarah ke arah tegalan. "Ah, Arahan sepertinya sudah kembali," pekik Patih Ceruprana kegirangan. Namun pekik kegirangan itu berubah karena yang menunggangi kuda-kuda tersebut semuanya berpakaian prajurit kerajaan Sumedang Larang. Senopati Anggawirya segera memberi aba-aba agar seluruh pasukan bersiap. "Posisi siap menyerang," teriak Senopati Anggawirya sambil melompat ke atas kudanya, diikuti oleh kedua patih ceru. Pasukan berkuda berjumlah sekitar 50 orang yang mengenakan pakaian prajurit Sumedang Larang tersebut tiba-tiba berhenti sekitar 100 depa dari pasukan Kesultanan Cirebon dan mengambil posisi siap tempur. Salah seorang dari mereka memacu kudanya menghampiri Senopati Anggawirya yang berada paling depan dari pasukan Kesultanan Cirebon.
Ternyata orang tersebut adalah Patih Batara Pancarbuana yang dengan tenang menghentikan kudanya tepat di depan Senopati Anggawirya. Aku tidak menyangka Kesultanan Cirebon akan secepat ini membalas kunjungan kami. Kalau saja kalian memberi kabar, pasti akan kami sambut dengan meriah, ujar Patih Batara Pancarbuana meledek. Patih Batara Pancarbuana, aku bersama dengan pasukanku bukan bermaksud untuk berkunjung. Aku hendak mengambil kembali Ratu Harisbaya yang dengan keji sudah kalian culik. Senopati Anggawirya yang mengenali Patih Batara Pancarbuana mencoba tetap tenang. Rupanya kau masih ingat namaku, Senopati Runggawura. Patih Batara Pancarbuana sengaja merubah nama-nama Senopati Anggawirya untuk meledeknya. Namaku Senopati Anggawirya. Senopati Anggawirya meradang. Hahaha, tidak penting siapa namamu Senopati. Aku tidak tahu dan tidak mau tahu dengan ratu yang hilang, ujar Patih Batara Pancarbuana. Jangan bersilat lidah bajingan, cepat serahkan kembali Ratu Harisbaya atau kami akan hancurkan kerajaan Sumedang Larang, bentak Patih Ceruprana tidak sabaran melihat Senopati Anggawirya direndahkan seperti itu. Bicara kalian setinggi langit, tapi mengurus seorang perempuan saja tidak mampu. Hehehe. Patih Batara Pancarbuana terkekeh. Rai Senopati, tunggu apalagi, habisi mereka segera, geram Patih Ceruradimin berbisik kepada Senopati Anggawirya. Sabar Kakang Patih, aku harus memastikan nasib Setiaka dan Arahan, balas Senopati Anggawirya. Patih Batara Pancarbuana, kami dari Kesultanan Cirebon tidak pernah bermaksud untuk bermusuhan dengan Kerajaan Sumedang Larang. Apalagi Kanjeng Sultan masih ada hubungan kerabat dengan Prabu Gesan Ulun. Senopati Anggawirya masih mengusahakan jalan perdamaian. Oleh karena itu, untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu, kami minta agar Prabu Gesan Ulun sendiri mengantarkan Ratu Harisbaya dan memohon ampun kepada Kanjeng Sultan, sambungnya. Aku suka sekali dengan omong kosongmu Senopati, tapi lebih baik aku kasih tahu dua hal kepadamu. Patih Batara Pancarbuana tersenyum simpul. Yang pertama, kami Kerajaan Sumedang Larang tidak ada urusan dengan hilangnya ratu kalian. Dan yang kedua, lebih baik kalian kembali ke Kesultanan Cirebon dan sampaikan oleh-oleh dari kami, sambung Patih Batara Pancarbuana, lalu memberi tanda kepada salah satu prajurit Sumedang Larang agar mendekat. Prajurit tersebut menyerahkan dua bungkusan dari dedaunan, lalu kembali mundur bergabung dengan pasukannya. Sampaikan ini kepada sultanmu, teriak Patih Batara Pancarbuana sambil melemparkan kedua bungkusan tersebut ke arah Senopati Anggawirya dan Patih Ceruprana. Dengan sigap keduanya menyambut bungkusan tersebut. Bangsat, biadab, Patih Ceruprana melepaskan bungkusan yang diterimanya setelah dilihat bahwa yang dibungkus adalah kepala Setiaka. Kalian akan membayar semua penghinaan dan kekejaman yang kalian lakukan. Suara Senopati Anggawirya menggelegar sambil membuang bungkusan yang ternyata berisi kepala arahan. Wahaha,
Tidak akan kuizinkan seorang pun meninggalkan tegalan ini, kecuali mau menyerahkan kepalanya, teriak Patih Batara Pancarbuana sambil menghunus goloknya, lalu memacu kudanya ke arah Senopati Anggawirya, diikuti oleh sekitar 50 prajurit berkudanya. Senopati Anggawirya segera memerintahkan Patih Ceruprana agar menyambut serangan tersebut. Kakang Patih Ceruprana, pimpin pasukan dan hancurkan mereka. Kakang Patih Ceruradimin segera ke posisi belakang, atur pasukan, jangan sampai mereka membokong kita. Perintahnya sambil menarik kekang kudanya menyambut Patih Batara Pancarbuana. Belum kering bibir Senopati Anggawirya, tiba-tiba ratusan prajurit Sumedang Larang yang dipimpin oleh Patih Batara Sang Hyang Kondang Hapa dan Patih Batara Dipati Wirajaya muncul dari lebatnya hutan dan ilalang di sebelah kiri dan kanan pasukan Kesultanan Cirebon. Perang besar pun pecah. Sekitar 800 prajurit Kesultanan Cirebon diserang oleh 300 prajurit Kerajaan Sumedang Larang dari 3 arah mata angin. Walaupun mereka menang jumlah, namun diserang secara tiba-tiba dari ketiga arah membuat mereka cukup kerepotan. Belum lagi ketika Patih Sumedang Larang yang bertempur dengan mengerahkan seluruh kesaktiannya membuat korban banyak berjatuhan di tangan mereka. Kakang Patih Ceruradimin, kau hadang di serangan dari sebelah kiri, aku akan menghadang di sebelah kanan, teriak Senopati Anggawirya memberi perintah. Tiba-tiba di bagian belakang pasukan Kesultanan Cirebon terjadi kekacauan, pasukan tercerai-berai. Bangsat apalagi ini, rutuk Senopati Anggawirya memacu kudanya menuju ke pasukan paling belakang. Patih Batara Sang Hyang Hawu, desisnya. Sementara itu di bagian depan Patih Batara Pancarbuana mengamuk. Goloknya yang sudah bermandikan darah berputar-putar mengincar nyawa pasukan Kesultanan Cirebon. Patih Ceruprana segera memacu kudanya ke arah Patih Batara Pancarbuana dan melemparkan tombak yang diambilnya dari salah satu prajurit yang gugur. Tombak itu meluncur deras ke arah punggung Patih Batara Pancarbuana. Pembokong tak tahu malu, teriak Patih Batara Pancarbuana sambil melompat ke atas menghindar. Patih Batara Pancarbuana bersalto di udara, lalu mendarat di atas tanah sambil tersenyum menghina ke arah Patih Ceruprana. Luar biasa, dia masih bisa menghindar, desis Patih Ceruprana sambil melompat turun dari atas kudanya. Kau punya nyali juga untuk berhadapan 1 lawan 1, ujar Patih Batara Pancarbuana melihat Patih Ceruprana melompat ke arahnya. Jangan banyak bicara penculik hina, aku akan memenggal kepalamu, pekik Patih Ceruprana sambil mengayunkan goloknya ke arah leher Patih Batara Pancarbuana. Pertarungan antara kedua patih kerajaan Sumedang Larang dan Kesultanan Cirebon pun pecah. Berpuluh jurus mereka saling serang. Namun semakin lama terlihat bahwa Patih Ceruprana mulai keteteran. Setiap golok mereka beradu, Patih Ceruprana terlihat meringis menahan sakit. Sialan, tenaga dalamnya sangat tinggi, batin Patih Ceruprana sambil berkelit menghindari serangan golok Patih Batara Pancarbuana. Patih Batara Pancarbuana tidak mau berlama-lama rupanya.
dialirkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan dan golok yang dipegangnya perlahan-lahan mulai mengeluarkan asap tipis. Goloknya berubah warna menjadi merah membara menggigitkan. Melihat golok Patih Batara Pancarbuana yang berubah menjadi merah membara, Patih Ceruprana tidak kalah cepat segera mengerahkan ajian kokot besi. Kedua tangannya dari sebatas siku mulai menghitam dan mengeluarkan asap tipis. Dengan buas Patih Batara Pancarbuana menerjang Patih Ceruprana. Goloknya berputar, yang terlihat hanya bayangannya. Beberapa kali sabetan golok Patih Batara Pancarbuana ditangkis oleh tangan Patih Ceruprana yang telah berubah menjadi sekeras besi. Bahkan beberapa kali tangan Patih Ceruprana hampir menghantam dada dan pinggang Patih Batara Pancarbuana. Patih Batara Pancarbuana terjajar ke belakang, bahunya kena hantam tangan Patih Ceruprana, terasa ngilu dan panas. Hahaha, sebatas itu sajakah kesaktian Patih Sumedang Larang? Ah, bikin malu Pajajaran saja, sengak Patih Ceruprana sambil mengusap-usap tangannya yang berwarna kehitaman dan mengeluarkan asap tipis. Patih Batara Pancarbuana mengatur nafas dan mengalirkan tenaga dalam ke bagian yang terkena pukulan. Boleh juga, tapi jangan senang dulu. Aku belum mengeluarkan semua kesaktianku. Patih Batara Pancarbuana sambil tersenyum sinis. Patih Batara Pancarbuana merenggangkan kedua kakinya. Tangan kanannya mengepal, sementara tangan kirinya diangkat di depan dadanya seperti orang menyembah. Sekujur tubuhnya diselimuti oleh asap tipis. Ah, celaka! Apakah ini ajian Tapak Pandito yang terkenal itu? Batin Patih Ceruprana mengenali ilmu yang akan dikeluarkan oleh Patih Batara Pancarbuana. Patih Ceruprana segera menggandakan tenaga dalamnya. Kedua tangannya bertambah kelam dengan asap yang semakin tebal, bersiap menyambut serangan ajian Tapak Pandito dari Patih Batara Pancarbuana. Dengan teriakan yang melengking setinggi langit, Patih Batara Pancarbuana menghantamkan tangan kanannya ke depan. Seberkas cahaya merah berkelebat menuju ke arah Patih Ceruprana. Patih Ceruprana tidak tinggal diam. Dengan seluruh tenaga dalamnya menghantam menyambut sinar merah yang menggebu ke arahnya. Kedua tenaga pukulan itu bertemu di tengah-tengah dan menimbulkan dentuman yang luar biasa keras. Hempasan pertemuan kedua pukulan tersebut menghantam prajurit-prajurit yang sedang bertempur di sekitarnya. Beberapa prajurit dari Kesultanan Cirebon dan Kerajaan Sumedang Larang terhempas dengan tubuh kosong. Sementara itu, Patih Ceruprana terpental beberapa depa dengan dada yang berdenyut sakit. Dicobanya untuk bangkit, tapi darah segar menyembur dari mulutnya, lalu ambruk tidak berkutik. Patih Batara Pancarbuana mengatur aliran darahnya yang kacau akibat benturan dengan ajian kokot besi milik Patih Ceruprana. Kedua kakinya amblas sebatas mata kaki. Untung tenaga dalamnya jauh di atas Patih Ceruprana, sehingga dia bisa selamat. Prajurit Kerajaan Sumedang Larang yang melihat tumbangnya salah satu perwira dari pihak Kesultanan Cirebon
Terbakar semangatnya dan mulai mendesak musuhnya. Tidak bisa dibiarkan, bisa habis seluruh prajuritku. Batin Senopati Anggawirya melihat pasukannya diobrak-abrik oleh Patih Batara Sang Hyang Hawu. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang cukup tinggi, Senopati Anggawirya melentingkan tubuhnya dari atas punggung kudanya, melayang dengan enteng melewati barisan prajurit yang menghalanginya dan langsung menyerang Patih Batara Sang Hyang Hawu. Lengkingnya sambil membabatkan goloknya ke arah leher Patih Batara Sang Hyang Hawu. Angin yang menderu menyertai sabetan golok Senopati Anggawirya ternyata telah terasa oleh Patih Batara Sang Hyang Hawu. Dengan cepat Patih Batara Sang Hyang Hawu menarik tangan salah satu prajurit Kesultanan Cirebon yang ada di dekatnya. Sambil menjatuhkan diri, diangkatnya tubuh prajurit tersebut memapaki golok Senopati Anggawirya. Prajurit tersebut menjerit setinggi langit, perutnya robek besar mengeluarkan seluruh isi perutnya. Patih Batara Sang Hyang Hawu berguling dengan cepat dan segera bangkit. Haladalah, Senopati Kesultanan Cirebon ternyata bisanya hanya membokong seperti pengecut, seringainya dengan nada merendahkan. Cuwih, aku tidak perlu segala peradatan untuk membunuh penculik terkutuk seperti kalian. Senopati Anggawirya meradang sambil membuang ludah. Kalian terlalu gampang menyalahkan orang lain. Apakah kau sudah yakin dan ada bukti atas semua tuduhanmu? Patih Batara Sang Hyang Hawu dengan tenang lalu menjilat darah yang mengucur dari ujung goloknya. Senopati Anggawirya diam-diam bergidik melihatnya. Kemudian Patih Batara Sang Hyang Hawu menyarungkan goloknya yang masih berlumuran darah. Patih Batara, aku tidak mau berpanjang-panjang cerita. Perang sudah pecah. Tidak akan lagi ada perdamaian di antara Sumedang Larang dan Cirebon. Aku sendiri yang akan membunuhmu, seru Senopati Anggawirya. Senopati Anggawirya yang sangat terkenal gagah perkasa dan tiada ampun dalam peperangan melawan Pajajaran, ternyata suka menggertak dan menuduh tanpa alasan. Patih Batara Sang Hyang Hawu terkekeh. Aku seorang Kandakalante kerajaan Pajajaran. Hari ini bersumpah akan memenggal kepalamu dan minum darahmu. Sambungnya diam-diam dialirkan tenaga dalam kedua tangannya. Tepat dugaanku, peristiwa penculikan Ratu Harisbaya hanyalah kedok. Tujuan mereka sebenarnya adalah melakukan balas dendam atas hancurnya kerajaan Pajajaran. Batin Senopati Anggawirya. Melihat Patih Batara Sang Hyang Hawu tidak menjawab, direntangkan kedua kakinya, tangannya mengembang bagaikan sayap burung. Ke-10 jarinya berubah warna menjadi hitam legam. Ajian Kolejera Nyawang, sudah lama aku mendengar ilmu ini. Rupanya kau berguru sampai jauh ke kidul, Senopati. Seru Patih Batara Sang Hyang Hawu mengenali ajian yang akan dikeluarkan oleh Senopati Anggawirya sebagai ilmu yang berasal dari wilayah kidul. Senopati Anggawirya melengak mendengar Patih Batara Sang Hyang Hawu mengenali ajian andalannya, namun ditindih kuat-kuat rasa terkejutnya. Didahului dengan bentakan yang sangat keras,
Senopati Anggawirya sempat melayang ke arah Patih Batara Sang Hyang Hawu. Kedua tangannya yang berwarna hitam legam berusaha mencengkeram ke arah leher, disertai dengan siuran angin yang dingin menggigitkan. Ajian mainan anak kemarin sore kau pertontonkan di hadapanku, teriak Patih Batara Sang Hyang Hawu sambil mendorongkan kedua tangannya ke depan. Selari angin berhawa panas seketika menyebar. Tubuh Senopati Anggawirya yang sedang melayang seolah tertahan tidak bisa meneruskan serangannya. Dilipat gandakan tenaga dalamnya untuk menerobos angin panas tersebut. Celaka, ilmunya sangat tinggi dan jahat. Aku tidak bisa menerobosnya, batin Senopati Anggawirya. Dipaksakan seluruh tenaga dalamnya. Patih Batara Sang Hyang Hawu terlihat mulai terdorong mundur. Aku tidak boleh main-main lagi. Senopati ini lumayan juga, batin Patih Batara Sang Hyang Hawu. Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya didorong kedua tangannya. Sesaat beradunya kedua ilmu tingkat tinggi yang disertai oleh pengerahan tenaga dalam itu sepertinya seimbang. Namun dengan diawali suara bentakan yang sangat keras, Patih Batara Sang Hyang Hawu melesat menghantam Senopati Anggawirya yang masih melayang di udara. Dentuman yang sangat keras terjadi. Hempasan energi yang sangat besar menghantam prajurit-prajurit yang berada di sekitar mereka. Kedua tangan Senopati Anggawirya beradu dengan kedua tangan Patih Batara Sang Hyang Hawu. Senopati Anggawirya terlempar jauh lalu bangkit sambil memegangi dadanya. Kedua tangannya terlihat merah terbakar. Sementara Patih Batara Sang Hyang Hawu terkekeh melihatnya. Hehehe, Senopati Anggawirya, Senopati Anggawirya. Ternyata nama besarmu hanyalah pepesan kosong, seru Patih Batara Sang Hyang Hawu. Senopati Anggawirya tidak menjawab. Diatur nafas dan aliran darahnya yang kacau akibat benturan tenaga dalam dengan Patih Batara Sang Hyang Hawu. Sementara dilihatnya pasukan Kesultanan Cirebon mulai tercerai-berai karena amukan Patih Batara Pancarbuana yang telah berhasil membunuh Patih Cerobrana. Celaka, celaka, sepertinya pasukanku sudah kocar-kacir. Aku harus segera minta bantuan Kakang Patih Aryateja, batin Senopati Anggawirya sambil menahan sakit. Nuwun, nuwun, nuwun.